Shalom Sobat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 16 Maret tahun 2023. Hari ini merupakan hari biasa dalam Pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi adalah ungu. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yesus versus Beelzebul. Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yeremia 7 ayat 23 sampai dengan 28, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 6 sampai dengan 9. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Yoel 2 ayat 12 sampai dengan 13 dan bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Bacaan Injil pada hari ini dapat dibaca pula dalam Injil Matius 12 ayat 22 sampai dengan 30 dan Injil Markus 3 ayat 22 sampai dengan 27. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 24 Maret tahun 2022 dan tanggal 11 Maret tahun 2021 serta tanggal 28 Maret tahun 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita teruskan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 23, kita dapat melihat bagaimana iblis tidak pernah menyerah dalam menggoda dan mempengaruhi manusia. Iblis bahkan dengan sabar menantikan saat yang tepat untuk menjebak kita agar jatuh ke dalam dosa, sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Lukas 4 ayat 11. Yesus Kristus yang dalam bacaan Injil pada hari ini digambarkan berbuat baik pun bisa disalah mengertikan oleh banyak orang pada saat itu akibat pengaruh iblis. Kita bisa lihat dalam Injil Lukas 11 ayat 14 sampai dengan 16. Apalagi jika kita yang berbuat baik. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus secara jenius memberikan perumpamaan dalam Injil Lukas 11 ayat 21 sampai dengan 22, di mana Yesus Kristus berkisah tentang orang kuat yang bersenjata lengkap dan sedang menjaga rumahnya, di mana orang kuat itu adalah Beelzebul atau Baal atau Baal, penghulu setan sang raja iblis. Sementara seseorang yang lebih kuat daripadanya dan menyerang serta mengalahkannya adalah Yesus Kristus sendiri.
Yesus Kristus Sang Putra Allah Bapa merebut kembali barang rampasan si Beelzebul yang berupa hati, jiwa, dan hidup kita semua. Perumpamaan Yesus Kristus itu menjadi jenius dan digambarkan secara jelas dalam kitab Yesaya 49 ayat 24 sampai dengan 25. Selain itu, Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa jika kita tidak bersama dengannya, maka berarti kita melawan Dia, sebagaimana terdapat dalam Injil Lukas 11 ayat 23. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yesus Kristus mengajak para murid-Nya dan kita semua untuk mengikuti jalan-Nya sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas 11 ayat 23. Jalan itu adalah jalan penderitaan, tetapi sekaligus jalan menuju penyembuhan. Jalan itu adalah jalan penghampaan, tetapi juga merupakan jalan menuju kebangkitan. Jalan itu adalah jalan air mata, tetapi air mata yang akan mendatangkan kebahagiaan. Jalan itu adalah jalan tersembunyi, tetapi juga jalan menuju cahaya yang akan menerangi semua orang. Sahabat Kuntum yang terkasih, jalan tersebut awalnya begitu menakutkan, sebagaimana digambarkan dalam Injil Lukas 14 ayat 11, Injil Markus 8 ayat 34 sampai dengan 35, dan Injil Matius 18 ayat 4. Karena semuanya bertentangan dengan segala kecenderungan duniawi diri kita. Tetapi itulah jalan yang akan membawa kita untuk mengenal cinta kasih Allah Tritunggal Maha Kudus yang penuh. Mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus berarti mengambil bagian dalam pewahyuan dirinya yang tengah berlangsung. Sahabat Kuntum yang terkasih, iman kita menuntut kepastian. Apakah kita mau bersama Allah Tritunggal Maha Kudus atau mau ikut bersama iblis, apapun situasi dan kondisinya? Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita semua masing-masing sudah melibatkan Allah Tritunggal Maha Kudus dalam setiap kegiatan dan rencana kita selama ini, hari ini, dan hari yang akan datang? Oleh karena itu, maka marilah kita mohon rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus agar kuat untuk tetap setia dengan pilihan kita, yaitu hidup bersamanya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.